Kita langsung saja ya. Kita akan bongkar sebuah skandal besar yang mengungkap sisi gelap dari dunia konsultasi subsidi yang ternyata banyak menargetkan usaha kecil dan menengah. Coba lihat angka ini. 19 miliar yen. Ini bukan angka keuntungan loh. Justru sebaliknya, ini adalah total uang yang diperintahkan untuk dikembalikan dari klaim subsidi yang terbukti curang. Sebuah angka yang terus terang bisa menghancurkan ratusan perusahaan. Dan siapa saja korbannya? Bukan satu atau dua, tapi ada 178 perusahaan hanya dalam satu kasus besar ini saja. Bayangkan, 178 bisnis yang tadinya berharap dapat bantuan, malah sekarang harus menghadapi mimpi buruk finansial. Nah, ini dia biang keladinya. Skema paling licik yang menjerat mereka semua. Namanya jebakan efektif 0 yen. Dengar namanya aja udah mencurigakan kan? Kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Dan memang benar, ini cuma jebakan. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu nih, kasus pengembalian 19 miliar yen ini bukan cuma kejadian sekali doang. Ini adalah masalah yang sistemik, yang puncaknya terjadi antara tahun 2020 dan 2025. Para penipu ini memanfaatkan kebutuhan UKM untuk bertahan hidup di masa-masa yang sulit. Jadi, gimana sih cara kerja para konsultan predator ini? Gimana mereka bisa memanipulasi sistem? Modusnya ada beberapa, tapi ada beberapa yang paling sering dipakai dan dampaknya paling merusak. Yuk kita lihat taktik-taktik licik mereka. Nah, bisa kita lihat di sini. Macam-macam sih modusnya, tapi yang paling sering muncul dan paling berbahaya yaitu tadi, skema efektif 0 yen. Skema ini ada di peringkat pertama, baik dari segi frekuensi maupun tingkat kejahatannya. Makanya kita akan bedah yang satu ini lebih dalam. Oke, pertanyaan utamanya sekarang. Gimana sebuah penawaran yang kelihatannya menggiurkan banget efektif 0 yen bisa berubah jadi malapetaka finansial? Mari kita telusuri alurnya satu persatu. Gini alurnya, perhatikan baik-baik ya. Pertama, UKM disuruh bayar biaya konsultan yang sengaja digede-gedein. Lalu, biar kelihatan gratis atau 0 yen tadi, sebagian uang itu dibalikin lagi ke UKM lewat perusahaan mitra. Nah, ini dia akal-akalannya. Si konsultan ini kemudian malsuin dokumen, misalnya catatan pelatihan atau pengeluaran fiktif, buat menutupi biaya yang bengkak tadi. Ujung-ujungnya, saat audit pemerintah datang, UKM lah yang kena getahnya 100%. Ini nih janji-janji manis yang mereka pakai buat menjerat korban. Dijamin 90% lolos. Atau, tenang, proses kami bebas resiko kok. Dengar ya, itu semua bohong besar. Kenyataannya, gak ada yang namanya jaminan dalam urusan subsidi pemerintah. Persetujuan itu sepenuhnya hak pemerintah. Dan risiko audit itu selalu ada. Mungkin Anda bertanya-tanya ya, kok bisa sih banyak banget UKM yang sampai kejebak? Nah, jawabannya ada di beberapa celah sistemik yang sayangnya sering dimanfaatkan oleh para konsultan nakal ini. Coba deh posisikan diri Anda sebagai pemilik UKM. 1. Peraturannya ribet banget, kayak labirin. 2. Anda nggak punya waktu atau tim khusus untuk ngecek latar belakang konsultan atau setiap detail kontrak. 3. Tawaran bayar kalau berhasil, kedengarannya menarik, tapi ini justru bisa bikin konsultan nekat berbuat curang demi mendapatkan fee. Dan terakhir, kalau sudah pasrahin semuanya ke orang luar tanpa diawasi, ya sama saja kayak ngasih kunci rumah ke orang asing. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding, konsekuensinya. Apa sih yang terjadi waktu auditor pemerintah akhirnya datang mengetuk pintu? Dampaknya benar-benar bisa menghancurkan. Pertama dan yang paling utama, balikin semua uangnya. Perusahaan dipaksa mengembalikan 100% dana subsidi yang sudah diterima, plus denda keterlambatan yang bunganya jalan terus. Ini bisa langsung bikin keuangan perusahaan kolaps seketika. Udah rugi uang, masih ada lagi. Nama perusahaan Anda akan dipajang di daftar hitam pemerintah, diumumkan ke publik sebagai pelaku kecurangan. Reputasi yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belum selesai, perusahaan Anda juga akan di-blacklist, dilarang mengajukan subsidi apapun dari pemerintah selama bertahun-tahun ke depan. Sumber pendanaan yang krusial itu langsung putus. Dan puncaknya, kalau kasusnya sudah parah banget, ini bisa jadi urusan pidana, bukan lagi sekedar masalah bisnis, tapi bisa menyeret pemiliknya ke ranah hukum yang serius yang mempertaruhkan kebebasan pribadi Anda. Duh, serem banget ya risikonya. Tapi tenang, ada kok cara untuk melindungi bisnis Anda. Ini bukan cuma tips biasa, tapi sebuah daftar periksa pertahanan yang wajib diketahui setiap pemilik bisnis. Ini dia amunisi Anda. Pertama, kalau ada konsultan yang ngomong pakai kata dijamin, langsung tolak.
Kedua, pastikan kontraknya super jelas dan detail. Tanyakan juga siapa saja perusahaan mitranya untuk mengecek adanya skema aneh. Dan yang paling penting, dari hari pertama, siapkan semua dokumen seolah-olah besok Anda akan diaudit. Jangan ragu libatkan pihak ketiga terpercaya Anda seperti akuntan untuk ikut meninjau semuanya. Jadi intinya begini, jangan cuma fokus mikirin gimana caranya dapat duitnya. Tapi fokuslah untuk membangun proses yang benar dan transparan, yang dirancang untuk selamat saat diaudit. Karena pada akhirnya, lolos dari audit dengan bersih itulah kemenangan yang sebenarnya. Bukan sekedar dapat uangnya, tapi menjaga bisnis Anda tetap aman dan punya reputasi yang baik.